Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa pada pertemuan 10 mata kuliah korespondensi bahasa Inggris. Jadi topik kita pada kesempatan ini adalah reply to request for quotation. Bagaimana kita menjawab ya dari permintaan sebuah quotation. Untuk penyegaran, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan materi soal request for quotation, di mana seorang atau institusi meminta ya harga terhadap produk ya, bisa itu barang atau jasa dari sebuah entitas bisnis gitu ya, dan kemudian mereka tertarik gitu, mungkin karena pernah melihat di pameran atau pernah mendapatkan flyernya. Nah, sekarang mereka minta harga kira-kira gimana gitu. Nah, itu kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dalam request for quotation. Nah, pada pertemuan 10 ini kita belajar tentang bagaimana mereply atau membalas dari request for quotation. Jadi diharapkan nanti setelah belajar ini adik-adik mahasiswa semua bisa menjelaskan kembali tentang konsep ya dari reply to request for quotation ini, dan sekaligus juga mampu untuk membuatnya. Baik. Sekarang kita awali dulu dengan pengertiannya. Jadi kita tahu quotation. Ya, quotation itu berarti surat informasi harga. Ya. Nah, jadi kalau kemudian ada orang yang pengen tahu soal harga barang, dia akan menulis request for quotation. Nah, alasannya tentunya adalah quotation itu sendiri, gitu ya. Jadi surat ini sekali lagi dibuat oleh penjual kepada calon pembeli yang sudah selangkah lebih pasti ya untuk membeli. Namun belum 100%. Ya. Isinya bisa positif, namun bisa pula negatif. Artinya bisa jadi quotation yang dikirimkan itu ditolak oleh si pembeli, atau bisa jadi pembelinya semakin bergairah untuk membeli gitu, karena harganya masuk sama hitung-hitungannya mereka gitu ya. Oke, itu kira-kira tentunya kita berharap bahwa quotation itu akan disikapi positif oleh si calon pemberi kita ya, karena dari situlah kita bisa mendapatkan transaksi ya, transaksi yang kemudian bisa memperpanjang hidup kita. Maksudnya hidup bisnis gitu ya. Nah, seperti ketentuan umum yang kita pernah bahas sebelumnya, tetap kita menyampaikan ucapan terima kasih ya atas permintaan harga yang ditulis oleh calon pembeli kita gitu ya. Kemudian kita menyampaikan data terperinci dari produk ya yang ditanya ya, harganya, ya diskon, dan syarat dan kondisi lain ya, seperti terms and condition ya, metode pembayaran, tahapan-tahapan pembayaran seperti apa, dan kalau ada hal-hal yang perlu diketahui oleh si pembeli itu harus disampaikan ya. Yang berikutnya adalah penjual harus memberi bayangan yang jelas bahwa harga yang ia cantumkan sudah termasuk atau belum termasuk apa-apa saja ya, misalnya termasuk pengemasan, transportasi, pengiriman, asuransi, itu perlu disampaikan ya. Waktu-waktu terkait delivery ya, lamanya, tanggal berapa berangkatnya, prediksi tanggal tibanya gitu ya, itu perlu disampaikan. Dan juga perlu kita batasin juga masa berlaku quotation itu, karena harga kan fluktuatif ya, harga selalu naik turun naik turun naik turun gitu ya. Jadi
kita perlu batasin dalam jangka waktu berapa harga ini berlakunya biar mereka juga cepat action melakukan pembelian. Yang berikutnya adalah harapan bahwa quotation dapat diterima, dan jika barang yang diminta cukup banyak jenisnya, maka sebaiknya dibuat dalam bentuk tabel tanpa border, ya. Ada perusahaan yang memiliki standar untuk pembuatan quotation bermodel tabulasi. Nanti ada contohnya, ya. Oke, terus ini contoh dari quotation ya dalam bentuk tabel ya. Nanti teman-teman bisa melihat di sini. Ini adalah letterhead-nya ya. Ini nama perusahaannya Demo Distributor ya. Kemudian ini pura-puranya sudah ada inside address-nya ya. Test person-nya siapa gitu ya, dari perusahaan mana gitu, alamat perusahaannya. Di sini ada judul dari surat ini, form ini, yaitu quotation ya. Nah, di sini dia tulisin beberapa informasi, number dari surat ini apa, tanggalnya, tanggal apa, kapan, account-nya atas nomor kode berapa, terus untuk perhatiannya siapa, ini nama orang. Karena kita belum tahu nama orangnya, ya test person gitu. Dan berlaku, nah ini berlaku quotation ini berapa hari dari tanggal ditulis. Nah, di sini katakan 30 hari. Terus nanti ada kode produk, ada deskripsi, ada kuantitasnya berapa gitu, terus unitnya apa dan harganya berapa. Ini contoh dari quotation yang sudah dibuat dalam bentuk template-nya tabel gitu ya. Nah, ini ada beberapa kayak totalnya berapa gitu. Jadi ini bisa kita tiru ya, kita ATM, kita amati, tiru dan modifikasi dalam membuat quotation bisnis. Oke, kita lanjutkan secara struktur. Tetap dia ada tiga bagian ya. Bagian pertamanya adalah opening ya, pembuka, ucapan apresiasi ya atas minat orang terhadap barang yang kita jual ya. Kita perlu memberikan apresiasi ya. Nah, caranya apa? Ini ada redaksionalnya. Seperti thank you for your letter of bla 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 ya. Ya. Terus, with reference to your letter of blah, 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 we are glad to quote you the following prices. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kalimat opening ya. Tetap kita mengucapkan terima kasih ya terhadap surat mereka. Ini thank you for your letter of. Nah, ini bisa jadi nantinya tanggal, jadi nantinya perihal gitu ya. Bisa jadi nantinya ya intinya mengingatkan soal surat yang sudah dibuat sebelumnya ya. Kemudian ada konten ya, kontennya di sini pastikan menjawab dengan harga-harga yang sudah pasti ya. Jadi harus dikoordinasikan secara lintas organisasi. Pastikan bahwa biayanya tidak berubah ya, syarat-syaratnya tidak berubah gitu ya, disertai kondisi-kondisi pembelian atau pengiriman yang berlaku gitu ya. Dan kemudian terakhir kita closing ya. Closing ini di situ ada harapan penulis ya terhadap pembaca ya tentang pemberian harga-harga tersebut. Seperti misalnya kalimatnya, we trust you will find our quotation satisfactory and look forward to receiving your order. We shall be pleased to receive your order, which will have our prompt and careful attention. Nah, ini our. Now, as the prices quoted are exceptionally low and likely to rise, we would advise you to place your order without delay. Artinya disuruh cepat melakukan transaksi ya. As our stocks of these goods are limited, we suggest you place an order immediately. Nah, ini untuk membuat mereka take action ya, place an order
agar mendapatkan order sesuai yang mereka inginkan. Oke, itu ya. Nah, jadi ini contoh quotation ya. Quotation ditujukan kepada Mr. Glenn Forrest dari perusahaan namanya Pertin Estate Megastore. Katanya, "Dear Mr. Forrest, thank you for your email requesting a quotation of our products. We are happy to quote the following prices." Nah, itu yang ditanyakan ya. Di sini ada number, ada type, ada reference, ada unit price. Di sini number 1 yang ditanya adalah 150 liter container. Reference-nya CL 150. Unit price-nya 35 Australian ini AUD ini Australian dollar ya, dolar Australia ini ya. For your trial order, we will give you 15% discount for a minimal total order of 50 pieces. The prices excluded VAT ini pajaknya ya of 10% and delivery cost enggak termasuk ya, exclude. Jadi pengiriman barangnya juga nanti di luar dari harga yang disampaikan. Good will be at your premises in Sydney in 5 days after order is received. We look forward to receiving your order and fruitful future cooperation. Saya seperti itu. Yours sincerely, Pipa Trend Marketing Executive. Ya, itu contoh dari cara kita membalas sebuah surat quotation, ya, request for quotation. Ucapkan thank you, sampaikan harga barang dan jenis barangnya, kemudian kondisinya, terms and conditionnya, dan harapan. Ya, we look forward to receiving your order and fruitful future cooperation. Itu kira-kira yang kita bisa sharekan kepada saudara-saudara semua. Terima kasih. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.